Tadi kita bahas beli satu aset dengan cara angsuran, sekarang muncul masalah baru. Bagaimana kalau kita beli beberapa aset sekaligus dalam satu paket? Nah, ini situasi yang sering banget terjadi di dunia nyata. Perusahaan beli aktiva tetap dalam bentuk paket atau lump sum. Contohnya beli tanah plus gedung plus mesin. Semuanya dijual dengan satu harga gabungan. Katakanlah 850 juta. Kenapa penjual jual paket? Kadang karena mereka kasih diskon bundle. Kadang mereka emang cuma mau jual sepaket aja. Atau biar transaksinya lebih efisien. Masalahnya, laporan keuangan kita butuh pencatatan terpisah. Tanah itu punya perlakuan sendiri, gedung punya umur penyusutan sendiri, mesin juga begitu. Nah, pertanyaan besarnya, gimana caranya kita bagi 850 juta itu secara adil ke tanah, gedung, dan mesin? Kita nggak bisa asal tebak, harus ada logika yang kuat. Solusinya ada satu kata kunci, nilai wajar atau fair value. Kita alokasikan harga gabungan berdasarkan proporsi nilai pasar masing-masing aset. Gampangnya gini, aset yang nilai pasarnya lebih tinggi dapat jatah lebih banyak dari harga gabungan itu. Kita bahas detailnya di slide berikutnya. Nilai wajar atau fair value tadi jadi kunci kita membagi harga gabungan secara proporsional. Tapi gimana cara kerjanya? Menurut standar akuntansi keuangan, harga gabungan harus dialokasikan berdasarkan nilai wajar masing-masing aktiva. Nilai wajar itu apa? Sederhana aja, nilai wajar adalah harga pasar yang akan diterima kalau aset itu dijual di pasar normal. Ini harga real, bukan taksiran asal-asalan. Terus kalau nilai wajar nggak diketahui gimana? Ada beberapa alternatif. Pertama, pakai nilai taksiran dari ahli independen, misalnya appraiser profesional yang objektif dan kredibel. Kedua, pakai beban pajak properti masing-masing aset, misalnya dari NJOP atau SPPT. Ketiga, pakai nilai tunai penghasilan yang diharapkan dari masing-masing aset. Ini namanya metode kapitalisasi. Terakhir, kalau terpaksa banget, pakai keputusan manajemen. Tapi ini paling tidak objektif, jadi baru digunakan kalau semua cara lain nggak bisa. Intinya, kita cari yang paling objektif dan kredibel. Nilai wajar ini jadi patokan kita buat alokasi yang adil. Aset yang nilai pasarnya tinggi dapat porsi lebih besar. Aset yang nilai pasarnya rendah dapat porsi lebih kecil. Logikanya simple, tapi harus ada bukti kuat. Sekarang kita lihat contoh nyata pembelian langsung. PT Nirwana beli paket aset dari perusahaan yang gulung tikar. PT Nirwana beli 3 aset sekaligus. Tanah, bangunan pabrik, dan mesin-mesin dari perusahaan yang lagi bangkrut. Harga kesepakatan 850 juta untuk semuanya. Terus ada biaya tambahan sebesar 50 juta buat administrasi dan persiapan sampai aset-aset itu siap pakai. Total pengeluaran kas PT Nirwana 900 juta. Nah, sekarang muncul data penting. Harga pasar atau nilai wajar ketiga aset itu di tanggal pembelian adalah tanah senilai 600 juta, bangunan pabrik 300 juta, mesin-mesin 300 juta. Total nilai pasar ketiganya adalah 1,2 miliar. Lihat ya, harga pasar 1,2 miliar, tapi PT Nirwana cuma bayar 900 juta. Artinya, PT Nirwana dapat diskon sebesar 300 juta. Ini transaksi yang menguntungkan banget. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita alokasikan 900 juta itu ke 3 aset yang punya nilai pasar total 1,2 miliar? Kita nggak bisa bagi rata, harus proporsional sesuai nilai pasar masing-masing. Mari kita hitung. Data nilai pasar ketiga aset tadi jadi dasar kita menghitung proporsi alokasi yang adil. Oke, sekarang kita pakai formula alokasi. Rumusnya, harga perolehan masing-masing aset sama dengan nilai wajar aset itu dibagi total nilai wajar semua aset dikali total harga beli. Gampangnya, kita cari proporsi dulu, terus dikalikan ke total harga beli. Mari kita hitung satu persatu. Tanah nilai pasarnya 600 juta rupiah. Dibagi total nilai pasar 1,2 miliar rupiah, dapat 50%. Nah, 50% dikali total harga beli 900 juta rupiah, hasilnya 450 juta rupiah. Jadi tanah dicatat sebesar 450 juta rupiah. Bangunan pabrik nilai pasarnya 300 juta rupiah. Dibagi 1,2 miliar rupiah, dapat 25%.
dikali 900 juta rupiah, hasilnya 225 juta rupiah. Mesin-mesin juga sama, nilai pasarnya 300 juta rupiah, proporsinya 25%, dikali 900 juta rupiah, dapat 225 juta rupiah. Sekarang kita verifikasi. 450 juta plus 225 juta plus 225 juta, totalnya pas 900 juta. Sempurna. Setiap aset dapat porsi sesuai proporsi nilai pasarnya. Tanah yang nilai pasarnya paling tinggi dapat jatah paling besar. Bangunan dan mesin dapat jatah lebih kecil karena nilai pasarnya lebih rendah. Ini alokasi yang adil dan objektif. Setelah kita tahu alokasi harga perolehan masing-masing aset, sekarang tinggal kita tuangkan dalam jurnal. Jurnalnya sederhana tapi powerful. Kita debit 3 aset sekaligus di sisi debit. Tanah sebesar 450 juta rupiah, bangunan pabrik sebesar 225 juta rupiah, mesin sebesar 225 juta rupiah. Di sisi kredit, kita tulis kas sebesar 900 juta rupiah. Satu transaksi, 3 aset masuk neraca dengan harga perolehan yang sudah dialokasikan secara proporsional. Kenapa alokasi yang benar itu penting? Pertama, bangunan dan mesin akan disusutkan berdasarkan harga perolehan yang tepat, bukan asal tebak. Kedua, tanah dicatat sesuai proporsinya dan tanah nggak disusutkan. Ketiga, laporan keuangan jadi akurat dan bisa dipercaya. Auditor senang, investor senang, semua pihak bisa lihat bahwa aset-aset itu dicatat dengan logika yang kuat dan objektif. Intinya, pembelian lamsam bukan cuma soal bayar satu harga, tapi gimana kita bagi harga itu secara adil berdasarkan nilai wajar masing-masing aset. Ini penting banget buat transparansi dan akurasi laporan keuangan. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru. Gimana kalau perusahaan nggak beli aset dari orang lain, tapi bikin sendiri?